kamu udah tahu soal bahaya riba sih, akadnya belum sih kalau secara agama spiritual? Sudah, saya belajar waktu itu ketemu Facebookmu. Jadi saya waktu itu masih jadi setan kredit. Kenapa saya setan kredit? Saya Buku terbaru saya 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Dapatkan di pesanbukudong.com. itu. Bismillah, jalan. Oke. Saya lagi di tempat rumahnya Mas Wahid di Gunung Pati, Semarang. Ternyata dia ada UNES, aslinya dari Jepara. Jeporo. Istrinya yang orang Purworejo. Saya datang suruh nyoba mobil second yang dia miliki katanya. Mereknya ini Mazda CX-5 gitu. Kita ngobrol kenapa mobil harus beli second itu kenapa? Ndilalah aku sampai kaos saya tak tahu dengan IMKI, bukan anggota IMKI, Ikatan Mobil Kreditan Indonesia. Lebih baik baru kredit atau second cash, Mas Wahid? Mau baru mau second ora masalah. Terus penting cash. Loh, kalau kita mampu beli baru ngapain enggak? Oh gitu ya. Terus kalau mobil yang diincar hanya ada yang baru, ngapain harus second? Ngono ya. Misal orang ada butuh CX-9 yang 3 baris yang modelnya sudah cakep, secondnya kan belum ada. Oh ngono. Dia harus beli baru, tapi kan yang penting duitnya cukup butuhku kan gitu. Ngobrol sama YouTuber tuh enak, ngomongnya lancar gitu. Takoni apa yang jawab oke gitu loh. Ini dahsyat dia. Ya sekarang Mas Ridwan sama teman-teman Mas Fitra Eri ya jos lah. Tapi dia bakar second katanya. Disebut sebutannya Mr. Second. Om Second. Kenapa beberapa merek tertentu harganya itu kalau dijual second ngedrop? Jadi gini, syarat mobil yang harga bekasnya stabil itu mobil yang populasinya banyak. Yang kedua sangat murah spare partnya. Betul. Spare part murah itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama banyak KW-nya. Yang kedua kalau butuh orinya di bengkel resmi tidak perlu inden. Ngono ya. Merek di Indonesia yang masih harganya jual tinggi berarti masih Toyota sama Honda gitu ya. Sudah dua itu. Nah, sebenarnya semua mobil itu ada penurunan, Pak Mas. Kenapa? Karena naik motoku baru, walaupun saya beli Ribbon misalnya, dijual itu pasti ada penurunan sekitaran banyak juga. Cuma kan yang kerasa banget adalah mobil-mobil mewah yang kadang belinya 500 miliar, ketika dijual 4 tahun kemudian sudah jadi 300 juta. Padahal belinya dulu 800 atau berapa itu. Tetapi orang yang punya seperti itu kan harus orang mikir, Mas. Mana ya. Mampu beli udah ya. Mendingan tak nikmati, nyaman, kita sering keluar kota, anak-anak bahagia. Mana ya. Lagi pula selalu ada pengeluaran untuk kenyamanan yang kita dapatkan. Betul. Jadi wis ora hitung-hitungan ya. Ora mikir. Berarti nek masih jual beli mobil apa baru beli hari ini tiba-tiba mikir kok harga jualnya rendah itu piye wong koyo ngono ya. Dia belum layak menikmati itu. Serius. Bukannya saya sombong. Ngono ya. Cuma saya sendiri harus menyadari itu. Gitu kalau ya? kamu ingin menikmati unit ini, maka ya wis tuku gitu kamu ya. harus terima kan nanti ada penurunan harga. Ngono ya. Iya ya. Makanya aku mikir orang Indonesia kadang nanti harga jualnya itu ini loh rendah loh. Lah gue tuku mobil pengen kok jual beli atau? Masya Allah. Rasanya jadi YouTuber udah berapa tahun sih dirimu itu? Saya start dari 2014 awal. Berarti wis 5 tahun. Kok bisa konsisten ini ilmunya apa? Gitu loh. Kepepet. Power of kepepet. Jadi ini sudah sering saya ceritakan. Saya ngelamar istriku tadi itu setelah dia lulus, benar-benar lulus. Saya juga baru lulus. Cuma saya udah pengen, Oi, Pak. Cuma saya udah pengen menikah waktu itu 3 bulan. Aduh tuh. Nah, lanjut. 3 bulan sebelum puasa. Terus saya tembung ke bapaknya, Bapak untuk bahan pertimbangan saya belum bekerja kan ngono. Cuma mikirku ini pekerjaan apa sing cepet banget baliknya. Profesi YouTuber itu belum ini ya? Belum waktu itu, internet marketing. Internet marketing ada web, ada blog, ada segala macam. Nah, saya milih itu gitu loh. Kenapa konsisten? Karena satu belum punya yang lain, yang kedua ada pekerjaan kecil-kecil yang gajinya kecil maksud saya. Kok bapaknya mengizinkan nih loh? Lah, aku ora ngerti ganteng ora. Ya, ganteng ora. Masya Allah. Sudah urung. Ya, tapi bu bapaknya ngizinkan itu. Mengizinkan asal anaknya mau. Oh ngono ya. Dilalah bojomu ya gelem. Karena disepik dulu. Disepik dulu.
Tapi dari pengalaman jadi YouTuber, apalagi spesialis mobil. Ini kan subscriber udah berapa sekarang subscribernya? 700.000 sekian. Masya Allah, nyaris 1 miliar. 1 juta. Saya lewat wes. Saya ini Facebooker bukan YouTuber. Tapi menarik ya. Dan ternyata itu bisa diandalkan jadi profesi sekarang ya. Sudah sejak 2015 apa 16 itu sudah mulai, saya sudah resign dari pekerjaan. Dulu kerja di mana Mas Wahid? Guru. Guru, guru apa dulu? Guru bahasa Indonesia. Walayung, karena kuliah di UNES ya, jurusan pendidikan apa? Kemudian ada sedikit usaha kecil-kecil yang saya jual satu persatu. Ngono ya. Siap. Gitu ya. Masya Allah. Jadi sekarang full menjadi YouTuber. Full, sudah lama full di YouTube. Iki buntu apa ora iki dalan iki? Kanan. Oh Nggak ada yang kanan buntu di sini. Terus nek sebagai YouTuber, pemasukan dapat dari mana aja sih selain dari AdSense jelas. Terus AdSense ya wis lumayan. alhamdulillah. Terus apa lagi? Endorse tuh misalnya gimana? Itu ketika ada orang yang mau masukin produknya untuk saya bahas di YouTube. Oh gitu. Dan itu udah jalan sekarang ya? Udah jalan dong. Oh, Itu Masya nanti Allah. ada Terus? sisipan, ada yang full. Kayak sisipan itu misalnya kita bahas mobil ini. Kemudian ada yang orang yang titip audio ini nih, audio di sini pakai merek dia. Ya udah kita bahas keseluruhan mobilnya. Tapi kita sisipkan 1 menit 2 menit untuk bahas audionya dia. Bayar dia Kelemahan ya? Dan, iya, kelemahan Masya dan Allah. kelebihan itu bayar. Kemudian kalau yang full, misal saya harus membahas keseluruhan dari produk ban itu. Ban itu iya itu tuh. keseluruhan. Cuma kan analisanya kamu harus ini toh, harus imbang. harus imbang ya. Oh, Karena gitu ya. pertanggungjawabannya yang susah. Kalau netizen nanti beli dan tidak sesuai dengan omongan kita gimana? Wah iya, Salah itu hati. akadnya sudah salah. Kita melakukan penipuan publik Nah, dan hati nurani itu jadi Iya. entuk duit tapi kaya piye ya. Wah. Dan dosa jariah juga. Oh gitu ya. Heeh. Masya Allah luar biasa. Jadi dua itu apa lagi? Apa ada pemasukan lain nggak Ada sih? banyak sekarang, ada banyak turunannya. Jadi gini, saya punya dealer mobil bekas namanya Om Second. Itu pun Oh, hanya sama dijual Ridwan di Hanif IG, ini ya, yang kemarin diresmikan itu ya. Itu bengkel Auto Gaya. Oh, Beda itu lagi. punyamu lagi Jadi itu ya? gini, saya selalu ngomong ke teman-teman YouTuber, fokus aja di konten. Kalau Terus? kamu fokus di konten, misal kamu nanti kontennya bagus, subscribernya meningkat, kepercayaan publik meningkat, kamu bikin usaha apa aja itu lo laku. Bener nggak? Oh iya iya iya. Contohnya iya. jual mobil bekas lewat IG, tapi bisa posting pagi, siangnya laku. Cuma memang harus kita pertanggungjawabkan. Saya paling riwil kalau untuk ini nganan bisa ngiri, boleh ngiri. Saya paling ribet rewel kalau tentang pengadaan barang belanjanya. Karena kita jualnya gampang, jangan sampai belinya juga gampang. Jadi harus diseleksi, harus cerewet. Bahkan tim belanja kan harusnya mudah ya. Dia gajinya sama dengan tim yang jualan. Ya. Karena jualan dalam tanda kutip agak enak gitu. Alhamdulillah komplain nyaris tidak ada karena kita omongkan dulu minus-minusnya di awal. Jadi toko ya ridho gitu loh, enak. Ya. Nek dirimu jual beli mobil bekas itu malah terbuka ya. Aku untung berapa gitu malah sebutkan ya. Modalnya tak sebutin. Oh. Modal beli, modal bawa sini. Komisi ngambil berapa biasanya jenengan? 2-3 juta. Itu segitu. Paling-paling kalau memang murah banget ya. Jarang banget sih sampai 5 itu jarang. Oh iya, 2,6, mobil bekas 3. loh. Kan cepet mas. Oh iya. Sekarang kalau iklan jam 8 jam 11 laku, walah kalau murah ya ora bakal dituku. untuk 3 juta ya. Iya. Rebutan. Kalau mau lama berapa? 10 juta untungnya. Enggak sampai 10 juta enggak bakal bisa deh untuk saat ini. Untuk karena saat ini ya. Harga sudah bersaing, semuanya sudah bisa melihat internet. Marketplace online sudah banyak. Bahkan lelang online sudah banyak juga. Gitu ya. Kalau dulu kan lelang offline enak mas. Orang udah ngerti bukaan. Sekarang lelang sudah online. Orang sudah bisa ngecek harga sekian gitu. Terus yang bikin margin sedikit adalah kalau ada PR sebisa mungkin kalau saya tahu tak beresin sekarang. Dipenake dulu. Dijual nanti dalam kondisi sudah siap pakai gitu ya. Ya, tapi nggak boleh lebih dari harga pasaran juga. Iya. Total yang udah kamu jual berapa mobil? Nggak hafal. Kenapa? Oke. Kalau kudune kok data tuh ya. Di data, kalau berburu mobil impian itu lebih dari 40 unit per Oh, bulan. Masya Allah. Tapi kalau di Om Second rata-rata 12. Ini targetnya dari 1 minggu 2 unit. 1 minggu 2 unit. Yang lagi heboh kamu di postinganmu tentang mobil bekas taksi piye itu? Wah, mau bro. Nanti lihat, kita syuting nanti ya. Sana. Oh, itu punyamu semua? Tadi. Yang di ujung juga di sini tak umpet kayak gitu total lebih dari 22. Boleh. Yang lain tak sebagian dulu di sini semua.
sini semua. Yang beli juga ono terus ya? Ada terus itu ya? habis di hari pertama, Mas. Masya Saya Allah. ke Jakarta, saya cuma umumkan saya akan kulakan ini, itu langsung sembriwil habis. Pada ini semua ya. Harga jual berapa tuh? 30, 40? 36, saya ambil 3 juta. Masya Allah 3 ya toh. juta. 3 juta itu sebenarnya mepet juga karena untuk transportasinya wis 2 juta. Tadi tumpahan enak ya? Masih ada ya? Murih. Jadi saya tidak bisa bilang enak dan tidak, tapi itu murah. Dengan harga semono Dengan wes. harga sakmono untuk tahun sakmono, kalau masih komplain Dan sekarang masih ada barangnya? habis. Habis Nah, di ya? sini masih, ini tinggal diperbaiki terus diambil. Ngono ya? Jadi malah mau ngambil lagi belum ada lagi sekarang Sana barangnya? sudah stop jual sana udah. Kenapa itu tinggal stop? Tinggal yang jelek-jelek sih. Oh ngono Tinggal ya. yang afkiran. Gitu tuh. Enaknya kita kemana Mas Wahid? Muter aja nih. Kalau mau keluar ayo sana. Tapi mesti agak kenceng jalannya, nggak bisa segini. Nganan apa ngerti? Nana. Ngiri ya, kanan gunung. Oh, kanan gunung. Itu jalan gede wae engko tekan pom. Sekalian dicobain yang selerasinya. Ya, wes. Apa nih ngobrol apa meneh? Kamu padahal dulu nganjurkan orang beli cash. Iya. Padahal belum tahu soal riba ya. Gini Mas. Atau udah belajar? Dunianya itu sudah ketahuan. Contoh ya, saya disuruh jenengan nyariin mobil Jazz. 2013 harga terus? segini. Nah, Cuma terus? jenengan nggak ngomong bahwa kalau saya cuma bisa DP 30 juta nantinya. Tak cari ini. Nganan Terus? ya. Ya. Nganan. Tak cariin, udah dapet. Saya udah nyari unit ketiga, keempat baru dapat bagus. Mas Sabtu monggo silakan dibayarin sudah dapat. Jenengan nanti koordinasi sendiri sama penjual bahwa mau kredit. Kalau sampai di ACC Bank, oke, saya dapat komisi dari usaha saya itu. Tapi kalau ditolak, Ya. berapa tenaga, waktu, uang yang saya korbankan hanya untuk hal sia-sia. Itu dunianya kan udah gak ketemu. Betul. Nah, beda cerita kalau kamu nanti Mas ada uangnya cash. Saya selalu seperti itu. Ada cash berapa? Kalau Tak segini oke carikan saya ya. berangkat. Kalau enggak ya sudah sih. Ternyata kenyataannya juga saya pikir waktu itu bakal sepi, bakal nggak ada yang minta tolong nih karena musimnya kan memang harus kredit dulu. Ternyata yo Masih Allah ada ya? Maha Kaya sih ya. Orang-orang itu yang ada segmen Jadi itu memang terpenuhi dijaring gitu loh. segmen itu untuk ke saya. Masya Allah. Kalau enak gaweane. Iya, Orang iya, berangkat, iya. hanya tim saya tadi yang udah nggak ketemu ya. Tiap hari itu nyari mobil, itu hanya berpikir unitnya harus bagus. Gitu Dia ya. nggak berpikir lagi nanti dilapa tidak. Orang-orang sudah percaya 100% ke saya kok. Gitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Ini mobil Mazda CX-5. Tahun berapa Mas? Tahun 2014. 2014. Kilometer Sudah 2014 ya? ya 97.000. Nyari 100.000 tapi tumpahannya masih enak. Mobil ini Mas, jenengan biasanya males nyetir sendiri, males pergi-pergi jauh. Pakai ini saya bisa kemana-mana sendiri. Karena enteng ya, Enteng, setir enak, kulit halus, Masya joknya Allah. nyaman, Iya, elektrik semua, ban gede, jadi nek melibas apa ora susah. Tenaga, tenaganya 2000 cc nih ya. 2500. 2500. 2000 malah nggak kayak gini tenaganya. Iya dah. Nirit juga. 2500 ngirit? Irit iki. Oh iya dah. Ya, serius. Kamu udah tahu soal bahaya riba sih, akadnya belum sih kalau secara agama spiritual? Sudah, saya belajar waktu itu ketemu Facebookmu. Jadi saya waktu itu masih jadi setan kredit. Kenapa saya setan kredit? Saya awal-awal memang orang wong raduwe ya, masih membawa pikiran bahwa nanti kalau pernah ngalami nggak masa kredit, itu ya, nanti dapatnya raduwe. kapan. Ya, terus? Jadi waktu baru menikah itu bahkan lemari itu saya kredit, mesin lemari es saya kredit dan lain-lain. Tahun biru itu, tahun biru itu? Itu tahun 2012 akhir. 2012 akhir. Oh iya, 8 tahun baru lalu. mumet, ketemu mumete. Waktu itu karena wis kabeh tak cagirke bulanan bakal lancar. Nah, ternyata oleng raiso dalam bayar. waktu hanya 6 bulan habis saya mendatangkan mobil baru itu. Gayamu. Itu masih jadi guru waktu itu? Masih jadi guru. Saya bikin usaha baru itu ini setir mobil. Mobilnya baru kredit semua. Masya Allah. Tapi itu malah ngehit ya YouTube yang itu ya? Iya, wah parah itu sih. Nah, akhirnya kok biasanya kira tahu loro Mas. Aku urip sehat dari kecil ora tau mlebu rumah saya ternyata setelah pakai minggu keroan masuk angin, biasa ngeluh. Wah, iki aku terus
kayak ono sik salah ya Ono sik salah. dalam pekerjaan itu Yakin, gitu ya. orang mengada-ngada. Awakku ora tau lor Mas, sampai saat ini aku sehat terus. Alhamdulillah. Itu 2 minggu sekali aku ambruk. Oh. Tidur siang tapi kayak nggak tidur siang, Iya, iya, mikirin iya, nanti kalau iya, gini iya. gimana, kalau begini gimana dan lain-lain. Nah akhirnya ya setelah aku diskusi sama istri, Baru belajar, oh ternyata ada ribanya di sini gitu ya. bahaya. Nah, Terus yang diputuskan waktu itu dia menjual mobil tersebut. Jadi kan ada 3 solusi kalau aku nggak salah ya. Ya. Rawat inap, amputasi, berapa sih? Ya itulah pokoknya. Amputasi langsung didol, rawat inap itu Sidik-sidik neng tobat. dipercepat dibayar, jual aset lain misalnya. Terus yang ketiga rawat jalan, slow, santai. Ya, ini orang membuka akad riba baru. Kowe ngerti apa? Sing tak jupuk Apa? dol kabeh. Amputasi kabeh. Wah, tak dol murah-murah. Enggak gila. sayang-sayang gitu. Enggak. Heeh. Wes dol kabeh. Luar los. biasa. Waktu itu ya Mas, nek jenenge wong di anak cilik kemudian terus di mobil terus di rumah kan enak Mas. Tiba-tiba kehilangan itu Tiba-tiba semua. apa, Mas, anak sing paling gawe aku nangis nek mau ngerti duit gue mangan ra masalah. Jam 12 malam anakku sudah pokoknya pengen naik mobil, ditunjuk mobilnya tetangga mau tak bangunin udah tidur. Oh iya, perasaan waktu itu mau tidur lagi rewel, pengen naik mobil. Pagi-pagi tak beliin mobil, sisa-sisanya 100.000 tak beliin itu. Alhamdulillah sekarang mungkin waktu itu doa aku tak kenceng ya. Allah menjawabnya tidak waktu itu juga, tapi saat-saat ini aku pengen mobil apa ya, alhamdulillah keturutan. Alhamdulillah, masya Mau Allah. SUV, mau sedan, mau Ayo. apa, jawabannya sekarang. Cash pun yang baru mampu Iya, sekarang ya. harus cash. Alhamdulillah. Jadi itu, jadi apa sih mbok omongke ning Facebook yang saya tulis waktu itu. Alhamdulillah akeh bener ya. Dalam waktu dekat kok waktu itu. Jadi lek ngresiki rasa tanggung-tanggung ngono ya. Iya, sikat Ya. Los. Banyak orang sebenarnya gagal Mas Wahid mau dia hijrah karena alasan takut dianggap bangkrut. Takut kehilangan harta. Takut harga diri atau gaya hidupnya turun. Makanya ra rampung-rampung. Tapi modal orang nekat kayak dirimu wis dol kabeh lah. Amputasi langsung karo Gusti Allah dibalik langsung jadi. 3 bulan loh waktu itu. 3 bulan loh. Mobil baru tak jual, yang second yang saya di koperasi. Minggu gitu ya. Bulan berikutnya saya bisa nutup. Jadi kayak miskin banget itu cuma 3 bulan 2 bulan. Habis itu rezeki buka lagi. Allah benar-benar kaya menurutku. Sampai memang jadi kaya. YouTuber terkenal sekarang. Iyalah, kalau itu kan Masya Allah. Jadi gini, memang gengsi dan lain-lain ya Mas, saya merasakan. Bahkan saya jual kulkas untuk mudik. Itu saya ngomong ke tetangga waktu itu, saya iklan di grup WA. Saya bilang mau upgrade ke 2 pintu. Padahal aku ra iso mudik, bodoh. Alasannya ya. Dibeli tuh, saya beli 1,5, dibeli 500 tak anter, plus tak anter, tak pasang. Lagi kalau kasih, saya bodohnya tuku iki jek larang. Orang nggak tahu bahwa saya cuma butuh uang untuk mudik gitu. 500.000 itu berharga banget. Ya Allah, luar biasa ya. Bagaimana orang kalau hijrah harus siap seperti itu. Iya, setelahnya sih sebenarnya. Setelahnya itu masih proses itu. Jadi untuk bangkit juga sebenarnya tiap orang beda-beda. Ada orang yang memang sama Allah diangkatnya cepat. Ada yang butuh harus diresihi dulu. Tapi kuncinya memang taubat. Ketika kita melakukan kesalahan di masa lalu, taubat, minta ampun agar ketika Allah sudah ridho diganti dengan cara yang luar biasa. Iya. Wah, ini kita di Gunung Pati, keliling Gunung Pati. Emang nggak kelihatan halaman depannya, nanti lihat rumah Mas Wahid aja ya. Bagaimana orang datolan mobil kayak ngono. Iya. Terus sama yang dealer itu apa yang di Semarang itu yang? Bukan dealer sih, kalau sama Mas Ridwan itu joinan bikin. Saya fokus joinan bikin perawatan mobil. Oh ya. Nah, dia kan punya detailing itu salon mobil. Punya dia sendiri yang di Jakarta. Punya sendiri Mas Ridwan. Nah, saya tidak ingin hanya salon. Aku pengen ada cuci, perawatan kolong semuanya, plus aksesoris, jadi 3. Mas Ridwan auto netcare detailing, saya auto gayanya itu nanti nyumbang. Jadi semboyannya adalah baru masuk situ pulang-pulangnya menjadi otomatis bergaya. Namanya auto gaya itu. Lokasi di Semarang di jalan di Mas? Deket situ depan Raja Durian. Tadi pom bensin maju dikit belok kanan nyampe. Berarti untuk warga Semarang atas gitu. Semarang bawah ya iso ning. Pesan buat followerku gitu, teman-temanku yang dalam proses mencari jati diri, apa pesan dari dirimu? Ya, yang terberat memang takut dianggap bangkrut. Itu yang berat. Terutama karyawan-karyawan, mohon maaf saya sebutkan, yang tiap hari sudah berangkat zona nyaman, pakai kemeja lengan panjang, rapi, sepatu dan zona nyaman itu. Menurutku sih memang harus berani terlihat
bangkrut di mata tetangga Manusia. kita. Tetapi setelah itu saya yakin 3 bulan lah, nggak lama bakalan akan diangkat karena Allah Maha menepati janji menurutku. Asal wis resik tenan Ya, niate insya gitu Allah. ya. Rasa wedi menurutku, nggak usah takut. Gas. Saya nggak lama kok waktu itu, wong niat resik-resik 2014, 2015 lah baru bisa kelar. 2017-nya wis duwe mobil wis iso tuku mobil anyar. Asal mau belajar terus pokoknya ya. Ya tekad wis sing kuat. Tekad sing kuat. Nah, saya pepet metan sama pepet ulon iki. Sembarang, mepet kiri lah pokoknya. Sebenarnya harus metu. Mepet kiri berarti. Mana ya? Mazda CX-5 wah, ya mana sih? Siap. Enteng. Setir enteng. Sama CR-V nyaman ini juga ya? Wah jauh, saya Jauh, beli jauh. ini setelah nyoba CR-V. Oh iya betul. Siap. Bismillah. Terus jauh. Ya, Cukup. cukup. Wes, lihat rumah Mas Wahid. Melek gitu. Ini rumah Mas Wahid ini tuh, lihat. Nah, mobil second CX-5 dia. Laman rumahnya tuh. Oh, ini stok mobilnya ngarepan itu loh. Taksi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya udah ngobrol, dapat ilmu dari mantan guru bahasa Indonesia ini. Semoga teman-teman yang dalam proses hijrah juga dimudahkan, beli apapun nanti mobilnya cash, amin. Yang baik, yang baru maupun yang second ya Mas. Yang penting bukan soal gaya hidup, tapi juga faktor kebutuhan, juga kenyamanan, bahwa setiap pakai disyukuri, itu yang penting. Ya toh, jangan pakai mobil ceranangan, biayaan ya toh. Semua disyukuri. Terima kasih udah ngobrol bareng saya dan Mas Wahid. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas. Ewa, kita Mas, jos gandos.